Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, kembali lagi di channel YouTube Ma'had Al-Jamiah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber, salah satu muassis atau perintis di Ma'had Al-Jamiah. Kita akan sedikit berbincang-bincang terkait tentang membaca ya ataupun budaya literasi di kita. Sudah ada Kang Saifur Rahman di sini selaku muassis Ma'had Al-Jamiah. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Gini Kang, kan kita mau coba ngobrol-ngobrol sedikit lah ya dengan kawan-kawan yang lain, berbagi atau sharing terkait membaca ini ya, terutama mungkin terkait and trick gitu ya, supaya kita selaku mahasiswa dan santri gitu ya, atau mahasantri, budaya membaca kita ini tinggi gitu, dan memang kita memiliki minat untuk kesana gitu ya. Mungkin langsung saja mungkin ya, biar kawan-kawan juga makin penasaran, biar lebih tahu juga. Sebetulnya menurut Kang Saifur Rahman, apa sih yang perlu dimulai ketika misalnya kita memang ingin meningkatkan hobi membaca kita gitu? Meningkatkan hobi membaca ya. Meningkatkan hobi membaca sebetulnya harus dilakukan secara bertahap ya. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan yang membaca yang memadai, sehingga kita harus juga melalui step-step tertentu. Misalnya dimulai dari dipaksakan terlebih dahulu, kemudian ya kalau misalkan masih tidak bisa juga harus dipaksa sampai biasa dan menjadi kebiasaan. Seperti itu tahapnya sih. Kalau tidak dimulai dengan step paksa atau dipaksa sampai bisa sampai kebiasaan, itu tidak akan bisa, karena sudah dari dulu memang hobi membaca adalah bagian dari kelas atas saja gitu, kelas ningrat. Jadi tidak semua orang bisa menyentuh dalam bidang literasi. Ya intinya kawan-kawan ya di sini, kawan-kawan mahasantri, kalau misalnya emang ingin membaca, punya niatan untuk membaca, harus dipaksakan dulu gitu kan ya, dipaksakan dulu. Nah ketika misalnya kita ingin mencoba memaksakan gitu ya dalam hal membaca ini, sebetulnya buku atau genre buku apa yang kira-kira cocok bagi pemula gitu yang ingin meningkatkan minat bacanya? Nah itu dia, kalau misalkan untuk pemula harus dimulai dengan buku cerita. Jadi buku cerita itu akan membangkitkan imajinasi kita, sehingga imajinasi kita itu akan mudah ya menerima aksara-aksara yang mungkin nantinya akan lebih sulit lagi ya, misalnya buku ilmiah. Jadi kita juga tidak boleh membaca buku-buku yang berat terlebih dahulu. Dahulukan buku-buku yang bergenre cerita terlebih dahulu, karena seorang anak juga di Amerika itu memiliki kemampuan yang membaca bagus karena dia dimulai dengan buku cerita seperti itu. Ya artinya harus betul-betul bertahap gitu ya, dari mulai bahasa bukunya juga harus yang ini ya, yang simple gitu ya, yang bisa dicerna lebih cepat gitu kan. Nah kadang-kadang kita kalau misalnya udah mulai membaca nih ya, kadang-kadang kita cepat ngantuk gitu tuh, cepat bosen. Itu gimana cara menghindari itu gitu kan, supaya memang ya nyaman aja gitu membaca itu, gimana tuh kan? Nah itu dia kata saya juga, apa ya, karena membaca itu kan tidak semua orang memiliki kemampuan hal tersebut. Nah yang namanya membuat kita membaca tapi ngantuk itu adalah bagian dari kekerasan membaca. Karena ada seorang mahasiswa, banyak mahasiswa dia tidak bisa membaca buku-buku yang terlalu begitu berat, karena dari SD, SMP, SMA dia nggak pernah membaca. Kemudian pada saat masuk kuliah dia dipaksakan oleh dosennya untuk membaca buku-buku yang bergenre ilmiah, sehingga di situ dia akan menyebabkan cepat ngantuk. Alangkah lebih baiknya sih kalau misalkan memang mau memaksakan membaca buku tersebut, ya sediakan kopi untuk agar tidak cepat ngantuk lah, seperti itu. Artinya harus ada usaha lain Harus ya, ada usaha yang lain. untuk apa? Untuk menangkal rasa ngantuk itu. Iya. Ya. Nah kemudian bagi kita misalnya seorang pembaca ya, mahasiswa dan mahasantri yang sudah mulai membaca, hal apa yang perlu dihindari gitu saat kita membaca gitu? Hal yang perlu dihindari saat membaca adalah ketika kondisi ruangan atau
pencahayaan di ruangan kita itu redup ya, karena itu akan mengganggu penglihatan kita nanti. Seperti Akang ini di rumah itu lampunya redup, sehingga Akang sebetulnya harus pakai kacamata, tetapi belum juga membelinya. Kemudian usahakan kondisi di kamar kita itu ya aman gitu loh, tidak terganggu oleh nyamuk dan semacamnya seperti itu, karena itu akan mempengaruhi minat membaca kita sih. Dan kalau untuk mengatasi tadi itu khawatir mata rabun, Mengganggu juga gitu ya. mengganggu juga. Terus kadang-kadang kan kita kalau misalnya udah mulai membaca nih, misalnya minggu pertama kita betul-betul semangat gitu ya membaca, terus membaca taunya mood kita turun gitu tuh. Nah, gimana sih caranya biar kita konsisten gitu dengan target kita dalam membaca gitu? Gimana sih Kang biar meningkat mood itu, biar meningkatkan mood gitu? Sebetulnya kalau misalkan saya setiap hari misalnya ingin membaca buku dan kemudian membangkitkan mood, saya tidak pernah membacanya di kamar. Kalau mood saya tidak baik, biasanya saya mencari suasana yang lebih tentram, yaitu misalnya pergi ke taman dan di situ saya mulai membaca seperti itu. Atau tidak, memutar lagu-lagu yang membangkitkan semangat, kemudian di situ kita mulai membaca kembali. Seperti itu saja sih kalau saya sendiri. Oh ya, artinya kita betul-betul harus mencari suasana yang nyaman, yang bisa meningkatkan ini ya daya kita dalam membaca gitu ya. Saya kira cukup Kang ya. Terakhir mungkin menurut Kang Ever sendiri seberapa penting sih gitu membaca gitu ya dalam konteks kita kan di sini selaku mahasiswa, ini kawan-kawan juga mahasiswa dan santri atau yang di Mahad kita disebut santri ya. Apa sih urgensinya gitu membaca ini Kang bagi kita? Ya, pertama kita juga tahu bahwa membaca itu akan menambah pengetahuan, kemudian daya kritis kita. Nah, kita sebagai mahasiswa dan mahasantri memang sepantasnya kaum pelajar itu mengenal buku lebih banyak seperti itu, agar nanti ketika kita pulang ke kampung halaman bisa mempraktikkan ilmu yang pernah kita dapatkan dari buku itu dengan banyak pula seperti itu. Nah, jadi peradaban itu dimulai dari membaca ya, karena turunnya Al-Quran pun diawali dengan Iqra. Itulah dia sebagai jendela untuk kita membuka sebuah peradaban. Kalau misalkan kita semuanya tidak membaca, otomatis kita akan menjadi bangsa tertinggal ya. Karena di negara-negara maju minat membacanya itu sangat tinggi, dan saya optimis kalau misalkan banyak mahasiswa dan mahasantrinya yang hobi membaca itu akan mempermudah peradaban kita menuju yang lebih baik lagi. Ya baik, sangat luar biasa kawan-kawan ya penjelasan dari Kang Saifur Rahman. Terima kasih banyak Kang waktunya atas berbagi ilmu terkait membaca ini. Mudah-mudahan dari diskusi kita kali ini kawan-kawan bisa mengambil gitu ya hikmah ataupun cara untuk supaya minat baca kawan-kawan lebih meningkat lagi. Mungkin itu, terima kasih atas perhatiannya kawan-kawan, tetap semangat, tingkatkan terus jiwa literasi kita di Mahad Al Jamiah khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.